bisa ngelamar ini dari mana sih awal-awalnya kok dari pesulap Oke, tiba-tiba bisa sebenarnya ngeramal? dulu itu kemampuan meramal ini sudah dipunyai waktu SMA, tapi baru ditekuni saat kuliah dan nggak dipakai sama sekali untuk istilahnya cari duit sampai akhirnya setelah profesional jadi pesulap tahun 2007. Nah, waktu itu di Bandung akhirnya kayak ya udah kita di kafe-kafe main kayak gitu, ngeramal itu karena orang minta dan nggak pernah narifin. Waktu itu karena orang ya udah ngasih tips saja dan sebagainya. Ada dulu di kafe di Olala kalau di Bandung. Nah, sampai akhirnya 2014 itu ngisi acara, jadi kayak waktu itu jadi artisnya Antv lah. Bolak-balik strippingnya di program campur-campur yang ada Melanie Ricardo, Luna Maya, Desta Vincent dan yang lain-lain itu, sama di Facebooker ya bareng sama Mas Eko, terus almarhum Sapri dan yang lainnya. Nah, suatu ketika di salah satu episode Facebooker bareng Raffi itu kayak, Mas bisa nggak selain sulap apalagi gitu, kalau ngeramal bisa nggak? Ya coba deh. Akhirnya coba pakai lukisan pasir, pakai tarot. Nah, sempet itu berapa episode ngeramal artis sampai akhirnya kejadian almarhumah Jupe meninggal, terus jadi beken tuh Denny Darko meramalkan kematian Jupe. Nah, sejak itu permintaan ramal itu meningkat dan akhirnya orang banyak yang nanya. Nah, kemarin waktu jadi YouTuber itu sempat ada sulap, ada hipnotis, ada ramal. Sama juga yang diminatin ramal. Ya udah, saat ini karena kebanyakan acaranya on air-nya itu di YouTube, akhirnya ya orang mengenalnya lebih jadi peramal. Dan anak-anak yang dulu kenal saya usianya 20 tahunan waktu acara The Master tahun 2009, sekarang kan umurnya udah 35-an tahun nih. Akhirnya akan diganti sama ponakan-ponakan mereka. Nah, anak-anak yang umurnya sekarang ini mungkin 17 sampai 20 tahun itu tahunya adalah ramal itu tadi. Gitu sih sejarahnya. Terus kan sempat juga jadi pelukis pasir itu. Oh iya. Sih belajar di mana dulu itu? Saya kan sebenarnya kuliahnya dulu di ITB, di seni rupa. Istri pun juga seni rupa. Sempat ngajar dan akhirnya ambil S2 juga di sana. Jadi memang di perkuliahan diajarkan cara riset, cara mendalami seni dan sebagainya. Nah, lihat di luar negeri waktu itu di negara pecahnya Rusia namanya Ukraina. Ada acara Ukraine Got Talent. Nah, pemenang pertamanya itu pelukis pasir. Akhirnya belajar dari situ, ngira-ngira cari pasir sendiri, terus ternyata bagus. Ajarin ke istri kebetulan ikut Indonesia Mencari Bakat, terus menang juara 2. Jadi akhirnya lukis pasir ini terkenal di Indonesia gitu. Kalau waktu sulap itu belajar berapa lama sih? Sulap sebenarnya sama juga, saya belajar itu dari kecil, dari SD. Tapi serius waktu kuliah. Nah, terus sampai akhirnya lulus kuliah, sempat kerja, cari sampingan. Kenal Pak Munadi itu kan tahun berapa? 2006 tuh waktu itu, sama partner Abu Marlo namanya. Dan itu ya udah mulai dari kafe ke kafe, diundang ke radio, sempat diundang ke TV juga. Sampai akhirnya ya terus ditekuni ya sampai sekarang. Tapi kalau sulap nggak dipakai lagi, masih ingat nggak sih kalau main sulap kaku nggak sih? Masih dong, Kak. Itu sama kayak saya orang Jawa tapi biasa nyarios Sunda. Nah, akhirnya karena apa? Karena sesuatu yang memang skill itu ya mungkin nggak sefasih atau nggak seterampil saat kalau kita lebih sering latihan. Tapi saya saat ini pun tetap di rumah mengasah kemampuan sulap itu biar nggak, kalau hilang nggak, tapi biar nggak kaku. Kalau sama hipnotis apa bedanya? Nah, beda. Kalau hipnotis itu ilmu yang memang saya pelajari saat saya setelah menjadi pesulap. Sebenarnya hipnotis itu ilmu komunikasi, cara membujuk orang lain, memasukkan ide dan meminta orang itu melakukan satu perbuatan yang kita inginkan. Dan ini adalah sesuatu yang kalau saya bilang, kalau sulap orang biasa nggak usah belajar. Tapi kalau hipnotis, sama satu lagi ada ilmu lain, namanya NLP, ini kayaknya semua orang harus belajar. Kalau hipnotis itu pakai ilmu hitam atau ilmu apa? Nggak ada. Hipnotis itu diasosiasikan dengan ilmu hitam karena ada salah satu amalan di ilmu hitam namanya gendam, itu yang punya efek sama seperti hipnotis. Pada kenyataannya enggak, lebih susah hipnotis. Tapi kalau lihat Deddy Kobuser, mungkin persaingan nggak sih sama Anda? Maksudnya? Iya, sulapnya gitu. Oh, enggak dong.
Lebih keren ini dia. Enggak, saya belajar juga sama Deddy Corbuzier. Nggak mungkin bersaing sama guru saya. Oh, dulunya awalnya belajar sama dia. Secara nggak langsung nonton videonya, setiap datang minta diajarin, ya saya termasuk muridnya. Cuman memang kalau istilahnya belajar setiap hari, enggak. Yang gurunya langsung ke Deddy itu kayak Demian, nah itu gurunya. Tapi lebih enak mana sih pekerjaannya sulap, lukis pasir, apa ramalan? Jadi peramal. Kalau dibilang diantara semua paling enak lukis pasir, karena saya udah jago gambar dari umur 3 tahun. Jadi dari kecil udah suka gambar, kalau lukis pasir udah nggak mikir, kayak tangan itu kerja sendiri, kepala bisa mikirin yang lain. Kaget nggak sih orang, nyangka nggak sih ketika Denny bisa lukis pasir, bisa jadi peramal juga? Sebenarnya orang kaget karena pas tahu kalau ternyata sekolah saya tuh ya sekolah di sekolah-sekolah yang terbaik, karena dulu SMP juga SMP terbaik di kota saya, SMA terbaik di Indonesia Timur, terus kuliah juga di universitas yang katanya terbaik se-Indonesia, di ITB, ngambil sampai S2, tapi terus jadi entertainer seperti itu. Karena kebanyakan orang berasosiasi kalau entertainer itu sekolah ditinggalin, mereka nggak mengutamakan pendidikan, padahal sebenarnya itu satu hal yang salah. Apapun itu, kalau pendidikan kita bagus, ya kita akan bisa melakukan, dan kesempatan ini terbuka lebih banyak, terutama itu tadi bisa belajar banyak hal yang baru, intinya itu. Tapi lebih suka lebih banyak job apa nih? Kalau sekarang, kalau setelah pandemi ini saya full sekarang di YouTube, dan kalaupun ada ya jobnya lukis pasir, karena kalau lukis pasir ini kan videonya bisa tetap ditayangkan, nggak perlu badan kita ada di situ untuk melakukan itu tadi. Oke deh.